berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, belajar itu bisa kita lakukan di mana saja. Bisa di sekolah, bahkan di rumah, seperti yang anak-anak lakukan saat ini. Oke, agar anak-anak semakin semangat untuk belajar online hari ini, Bunda ada sebuah pantun untuk anak-anak. Dengarkan pantun dari Bunda ya. Sarapan pagi sederhana saja, hanya nasi ditambah kudapan. Belajar itu bisa di mana saja demi menggapai masa depan. Oke, semoga setelah mendengarkan pantun dari Bunda, anak-anak menjadi semakin semangat belajarnya. Bunda cek ya semangatnya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Oke, sudah siap ya belajar online hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Silahkan anak-anak bisa membuka buku IPA-nya. Dibuka di halaman 186 ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam musim dan pergerakan bulan. Apakah sudah siap bukunya? Sip! Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama. Semuanya silahkan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, silakan disimak materi video IPA berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang macam-macam musim dan pergerakan bulan. Silahkan disimak baik-baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang revolusi bumi. Revolusi bumi menyebabkan perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam musim yang ada di belahan bumi utara, belahan bumi selatan, dan daerah Khatulistiwa. Yang pertama adalah musim semi. Ciri-ciri musim semi adalah daun pada tanaman mulai tumbuh dan bunga mulai bermekaran. Yang kedua, musim panas. Ciri-ciri musim panas adalah udara terasa hangat dan waktu siang hari lebih lama. Musim semi dan musim panas terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga, musim gugur. Ciri-ciri musim gugur adalah suhu udara mulai turun. Daun-daun tumbuhan mulai banyak berguguran. Yang keempat, musim dingin. Ciri-ciri musim dingin yaitu suhu udara turun drastis. Saat musim dingin, di beberapa negara dapat turun salju. Musim gugur dan musim dingin terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Yang kelima, musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau yaitu jarang terjadi hujan, tanah kering dan pecah-pecah. Daun pohon berguguran, udara terasa panas, kadang terjadi musibah kekeringan. Yang keenam, musim hujan. Ciri-ciri musim hujan yaitu curah hujan meningkat, angin bertiup lebih kencang, terjadi pembentukan awan tebal yang membuat suhu udara menjadi panas. Adanya guntur sebagai pertemuan udara panas dan dingin. Musim kemarau dan musim hujan terjadi di daerah Khatulistiwa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai pergerakan bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, namun memantulkan cahaya dari matahari. Seperti halnya benda langit lainnya, bulan juga melakukan pergerakan. Nah, apa saja sih pergerakan bulan? Mari kita pelajari bersama ya. Bulan melakukan rotasi, yaitu pergerakan bulan pada porosnya.
Selain berotasi, bulan juga beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau revolusi terhadap matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 29,5 hari. Nah, anak-anak, berikut ini adalah akibat dari pergerakan bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Yang kedua, pasang surut air laut. Yang ketiga, gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Fase-fase bulan adalah kenampakan bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Mengapa bisa demikian? Kedudukan bulan terhadap bumi mempengaruhi kenampakan bulan. Apabila bulan berada tepat di antara matahari dan bumi, maka sisi bulan yang terjauh dari bumi yang terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap. Pada keadaan ini, bulan tidak nampak dari bumi dan disebut bulan baru atau bulan mati. Selanjutnya, bulan akan mulai tampak sebagai bulan sabit yang semakin lama semakin menebal menjadi bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Setelah bulan purnama, kemudian akan tampak semakin sedikit sampai akhirnya menjadi bulan sabit dan bulan mati kembali. Salah satu kenampakan bumi yang dipengaruhi oleh matahari dan bulan adalah peristiwa pasang surut air laut. Pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Pasang naik adalah kondisi permukaan air laut yang naik, sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang turun. Dalam satu hari, suatu tempat di pesisir pantai mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut dibedakan menjadi 2 berdasarkan letak posisi matahari, bumi, dan bulan, yaitu pasang perbani dan pasang purnama. Pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada posisi tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang perbani terjadi pada saat bulan kuarter pertama dan kuarter ketiga. Selanjutnya, pasang purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Pergerakan bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Sementara gerhana matahari terjadi jika bulan berada di antara bumi dan matahari. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah dibuat berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Lama satu bulan pada penanggalan Hijriyah sama dengan lamanya satu fase bulan. Satu fase bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. Hari baru dalam penanggalan Hijriyah dimulai setelah matahari terbenam. Sistem penanggalan Hijriyah disebut juga sebagai penanggalan Qamariyah. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Setelah ini silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuisnya dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak?
setelah menyimak video materi dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anak menjadi semakin paham ya, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Oke, setelah ini silakan anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat dan teliti ya. Nah, baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan kepada anak-anak tetap menjaga sholat 5 waktunya, menjaga kebersihan, kesehatan, dan tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan